warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah mussallan ala rasulillah nahmadu wa nasta'inu astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jemaah sekalian yang mengikuti pengajian rutin Masjid Nurul Huda Kitab Lubabul Hadis pada malam ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai bab As-Sadis, bab yang ke-6 halaman 21 fi fadilatil wudu'i. Nggih, fi fadilatil wudu'i. Kepanggih sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bab As-Sadisu utawi bab As-Sadisu kang kaping 6. Jadi bab yang ke-6. Fi fadilatil wudu'i iku tetep ing dalam nerangake keutamaane wudu. Jadi pada bab ini adalah bab tentang menerangkan keutamaan. Keutamaan itu hal-hal yang utama yang bisa didapatkan ketika kita menjalankan wudu. Jadi wudu itu adalah salah satu ibadah yang dilakukan sebelum menjalankan sholat. Jadi ketika wudunya tidak sah, maka akan berimbas pada sholatnya tidak sah. Oleh karena itu wudu juga harus dilaksanakan secara baik dan sempurna. Qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong tawaddoa kang iku wudu sapa man lis sholati krana salat, untuk menjalankan salat. Fa aksana moko bagusi sapa man al wudu'a ing wudu iman. Jadi barang siapa yang menjalankan wudu untuk bersiap melaksanakan salat, terus wudunya itu disempurnakan, mboten sekedar wudu, wudu sing sempurna nggih napa nggih, wudu yang sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibasuh, mana yang sunnah, mana yang wajib, itu dilaksanakan dengan sempurna, ya. Summa koma, ya. Kemudian setelah wudunya sempurna, summa koma, kemudian dia itu berdiri, ya, jumeneng, ya, berdiri ila sholati, maring sholat. Setelah wudunya sempurna, dia kemudian mendirikan sholat. Kados niku sholat maghrib berjamaah. Fa innahu maqastune man iku yakhruju, ya, metu sapa man mon khati'ati, nggih, saking keluputan iman dari semua kesalahannya, ya. Jadi orang yang menjalankan wudu dengan sempurna diri, rahimakumullah, kemudian dia itu berdiri untuk menjalankan sholat, ya, maka kemudian digambarkan Nabi, fa innahu yakhruju min khati'atihi, ya, maka akan keluar kesalahan-kesalahan darinya, ya. Jadi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu akan dihapus keluar. Kayaumi waladatu ummuhu, kaya denane nglairake sapa ingman sapa ummuhu, ibune man. Jadi kesalahan-kesalahannya itu kemudian keluar, dihapus, seolah-olah dia itu bayi, seperti bayi yang baru lahir. Yang dimaksud ini dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Jadi sin dosa-dosa gede nggih mboten saged hadirin rahimakumullah. Nah dosa cilik napa tiyang mesti enggak ada dosa nggih, tiyang niku rata-rata nggih enggak ada dosa, ya. Rata-rata tiyang niku enggak ada luput. Al insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Nggih boten wonten tiyang sing sampurna nggih niku. Boten wonten tiyang sing boten nate enggak ada dosa. Nggih dosane napa mawon nggih macam-macam. Dosane mripat ngelingali sing boten halal. Dosane tangan napa mawon. Pinek barange tiyang, ambil barang-barang orang lain yang bukan haknya itu. Hadirin rahimakumullah, itu adalah sesuatu yang secara manusiawi itu memang sering dilakukan oleh manusia. Dosa-dosa kecil ini kemudian bisa dihapuskan dosa-dosa itu dengan cara wudu, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong tawadhu kang wudu sapa man
lisolati ya. Krana salat. Wa shollah lan salat sapa man kafarallahu maka nglebur sapa Allahu Allah dunubahu ing pira-pira dosane man. Jadi hadirin rahimakumullah, barang siapa yang wudu untuk menjalankan salat kata beliau dan kemudian dia itu salat ya dijalankan salatnya, maka kafarallahu dunubahu, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dosa apa yang akan dihapus? Ma bainahu wa bainas shalah ya. Rupane ma baina dosa kang antarane wudu wa bainas sholati lan antarane salat al ukhra kang weneh. Allati taliha kang nyedhingi sapa salat ukhra aha ing salat kang sakwise. Jadi dosa yang dihapus itu bainas shalah was shalah. As-shalah wa shalah. Jadi rahimahullah, dalam berbagai kesempatan Kanjeng Nabi sering menyampaikan kepada kita, ternyata sholat itu bisa menghapus dosa antara sholat gitu ya. Jadi antara sholat duhur ya, kemudian sampai asar dengan waktu yang cukup panjang seperti itu, kemungkinan kita melakukan dosa sengaja tidak sengaja di Allah itu kemudian dihapus ketika kita wudhu dan menjalankan sholat asar ya. Sholat asar ngatos maghrib ya sami ya. Lah enak lah niki termasuk fasilitas saking Allah Subhanahu wa taala, mboten masalah nang mboten nih. Ya, kranten tiyang niku nggih mesti niku mboten luput saking nglakoni dosa nggih. Mboten masalah enak dihapus. Lah nek mboten ngoten ditambah menumpuk. Dosa-dosa kecil itu kalau menumpuk semakin lama semakin banyak, akhirnya bisa menjadi menggunung dosanya, dan ketika itu tidak dihilangkan termasuk dengan istighfar, dengan sholat, dengan wudu, dengan bertaubat, ini akan menjadi dosa yang menggunung. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ini fasilitas saking Allah Taala. Niki rahmati Allah dumateng kula panjenengan sebagai umat manusia. Manusia, barang manusia yang sering dilupakan, sering lupa ya. Ya al-insan makhluk khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempat salah, tempat dosa gitu. Dan itu bisa dihapus antara lain hadirin rahimakumullah adalah dengan kita menjalankan wudhu dengan sempurna, kita melaksanakan salat-salat yang memang sudah difardukan kepada kita sekalian. Wa qala lan dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong nama kang turu sapa man ala wudhuin khalid tetep ngetasi wudhu nggih, jadi turu ya. Fa adrakahu maka nemu ing man nemu napa al mautu ing patine fitil kalailati ing dalem mengkono-mengkono waktu bengi. Bahwa moko iku tawi tetep ya kaduwe man indallahi munggu Allah taala iku syahidun mati syahid ya. Jadi barang siapa nama yang tidur ya, tidur dalam kondisi punya wudu ya. Hadirin rahimakumullah, niki sangat dianjurkan. Kalau panjenengan sebagai umat Islam niki sangat dianjurkan ketika kita mau tidur itu dianjurkan disunahkan untuk wudu dulu ya. Wudu tidur dalam kondisi suci ini sangat dianjurkan ya. Kemudian setelah tertidur itu kemudian hadirin rahimakumullah ya, dalam posisi masih punya wudu itu fa adrakahul mautu ya. Lo kebablasan. Tilem kebablasan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kula panjenengan tilem niku latihan mati. Ya. Kok sakit ngoten? Coba panjenengan tingali dungane saderenge tilem sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Dengan menyebut namamu ya Allah, ahya aku hidup ya. Wa bismika dan dengan menyebut namamu ya Allah, amutu aku mati. Lho tilem niku adalah latihan mati. Ala-kalane wonten sing kemudian ketika waktunya bangun dibangunkan Allah, dilala ada juga yang kemudian tidur niku mboten saged tangi bablas ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sudah punya wudhu seperti itu. Kemudian kanjeng Nabi beliau sampaikan bahwa indallahi syahidun, maka dia yang tidur dalam kondisi punya wudhu itu di sisi Allah dicatat sebagai mati syahid. Allahumma amin subhanallah. Maka niki amalia sing kanten nggih mboten gampil sakjane. Tapi adalah sesuatu yang bisa kita lakukan ya.
Jadi sebelum wudhu niku kalau dalam beberapa riwayat Kanjeng Nabi itu beliau sudah begitu banyak menyarankan kepada kita. Ya napa carane tilem sing sae ngene kok. Sebelum tidur nggih mendoakan saudara-saudara yang lain, melepas semua beban-beban yang dulu yang siang hari itu mungkin ada masalah dengan saudara-saudaranya itu diikhlaskan ke kabeh. Ngoten. Ya, saderenge tilem. Halaman 22 nggih sing nembe buka kitab. Kemudian hadirin rahimakumullah wudu nggih, saderenge tilem wudu. Kemudian napa malih sing dianjurkan nek saged sirahe tenggene ler. Ya. Kepalanya di utara. Kemudian miring teng kanan. Jadi miring kados yang ngene di makam-makam ngene dalam kuburan. Ya, kemudian kita wudu dan berdoa bismika Allahumma ahya bismika amut dan juga doa-doa yang lain hadirin rahimakumullah. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan Kanjeng Nabi termasuk muawwidzatain ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, Allahu samad 3 kali, disepulno, diusamno nggih. Seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan tangan. Al-Falah 3 kali, disepulno, diusapkan ya. An-Nas 3 kali ditiupkan kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau dengan tangan. Niat niki Allah Subhanahu wa taala jamin insyaallah tidak akan diganggu oleh jin. Makanya hadirin rahimakumullah ketika tidur nggih, yang tilem kok ngipi elek nggih, balik-balik gak iso turu napa ngipi welek-welek. Ngipi diuber maling. Biasa kan kula niki kali sampai lek nguber maling ya. Kok ana turu ngipi diuber maling ya. Lha ngoten niku Allah kula panjenengan ngoten niku nek pas ngipi mboten enak ngoten niku nggih saged langsung bangun ya. Kemudian bantale diwalik. Nah, bantale diwalik tilem malih. Ya, posisi itu, Pak. Kemudian nek saged sebelum tidur niku tempat tidurnya dikebusi ya. Dikebusi ya. Makanya zaman riyen tiyang sepuh-sepuh niku nyiapaken penebah nggih. Lho niki wonten syariat hadirin. Cuma arek nom-nom arek sakniki mboten pati paham nggih. Kate turu nggih pokoke asine enak iso turune angler nggih. Hadirin rahimakumullah ini sangat sesuatu amalian sangat penting nggih. Kita berupaya nek saged niki saderenge tilem sebelum tidur kita wudu dulu nggih. Ketika kemudian Allah takdirkan pada waktu itu Allah memanggil nggih. Lha niku nggih. Man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fitil kalailah nggih. Sapa wonge sing turu dalam kondisi dia punya wudu, fa adrakahul mautu kemudian dia menjumpai kematiannya fitil kalailah pada malam itu. Fa huwa indallahi syahidun nggih. Maka kemudian Allah takdirkan di sisi Allah dia itu mati syahid. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi rahimakumullah niki hal-hal yang mungkin perlu kula panjenengan ikhtiarkan. Jadi posisi bagaimana tempat tidur niku. Ini sadane dalam Islam itu sangat dianjurkan. Karena apa? Ketika tidur dengan posisi di utara kepalanya hadap ke barat, niku sesuai dengan putaran-putaran semesta. Jadi tangi niku akan benten dengan posisi sing malang megung ngoten. Ono sak kamar, sak omah niku sing ngalor, sing ngidul niku akan berbeda. Setuwene saged diusahakan seperti itu nggih. Niku akan akan sesuai dengan putaran daripada gerakan alam semesta dan itu akan menjadikan tubuh menjadi fit. Terus hadirin rahimakumullah tidak kalah pentingnya kalau tidur itu kalau bisa mati lampunya dimatikan. Ya. Wonten yang tilem marono lampune gak iso turu aku nek lampune urip. Wonten ngoten. Padahal dianjurkan lampunya dimatikan. Kenapa? Ternyata kemudian di kemudian hari teknologi kedokteran membuktikan ternyata dengan tidur dalam posisi lampu mati itu akan berbeda dengan lampunya hidup. Lampunya mati itu nanti kemudian kulit-kulitnya juga akan ikut istirahat ya. Ini Allah ternyata luar biasa ketika Islam mengajarkan poin-poin tentang tidur saja dalam Islam itu jatuh seperti itu. Bangun begitu. Doa alhamdulillah akhyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur ya. Segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana kembali setelah mati kami. Tilem niku nggih mati ya. Wa ilaihi dan kepada Allah lah an-nusur kita semua dikembalikan. Kita kembali gitu.